Asap hitam mengepul di langit Surabaya. Ledakan, tembakan, dan teriakan "Merdeka atau Mati" menggema di setiap sudut kota. Begitulah suasana Surabaya pada November 1945. Ketika rakyat Indonesia mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan 2 bulan sebelumnya. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu bab paling heroik dalam sejarah bangsa. Pertempuran ini mempertemukan pasukan pejuang Indonesia yang sebagian besar berasal dari mantan anggota pembela tanah air atau PETA dan polisi istimewa bentukan Jepang melawan kekuatan besar sekutu yang baru saja mendarat di Indonesia. Pasukan sekutu ini terdiri dari tentara Britania Raya dan pasukan India Britania dengan dukungan dari tentara Belanda yang berambisi kembali menegakkan kekuasaannya di Nusantara. Awal ketegangan. Ketegangan bermula pada akhir Oktober 1945. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pasukan Britania mendarat di Surabaya dengan alasan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. All the Allied powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Namun di balik itu, Belanda mulai bergerak memulihkan kekuasaan kolonialnya. Rakyat Surabaya yang sudah mencium gelagat ini tidak tinggal diam. Di bawah komando para pemuda dan tokoh seperti Bung Tomo, mereka bersiap mempertahankan kemerdekaan dengan segala yang dimiliki, senjata rampasan, bambu runcing, bahkan semangat juang yang tak tertandingi. Ketegangan memuncak ketika Brigadir A.W.S. Malabi, komandan pasukan Britania di Surabaya, tewas dalam baku tembak pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi membuat pihak Britania murka dan mengeluarkan ultimatum agar semua pasukan Indonesia menyerahkan senjata. Ultimatum itu ditolak mentah-mentah. Rakyat Surabaya memilih berjuang sampai titik darah penghabisan. Pertempuran 10 November. Pagi 10 November 1945, langit Surabaya berubah menjadi medan perang besar. Pasukan Britania menggempur kota dari darat, laut, dan udara. Pesawat-pesawat tempur menjatuhkan bom, kapal perang menembakkan meriam, sementara tank dan pasukan infanteri bergerak menembus pertahanan rakyat. Meskipun kalah dalam hal persenjataan, pasukan Indonesia berjuang gigih selama berminggu-minggu. Banyak di antara mereka yang gugur, namun semangat pantang menyerah tetap berkobar. Ribuan penduduk sipil mengungsi keluar kota, meninggalkan rumah dan kenangan mereka demi keselamatan. Pertempuran berlangsung hingga 3 minggu. Pada akhirnya, Surabaya jatuh ke tangan sekutu. Namun kekalahan itu justru melahirkan kemenangan moral yang besar. Dunia melihat bahwa Republik Indonesia bukan sekedar pemberontakan kecil, melainkan negara yang didukung oleh rakyatnya sendiri. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dari kota ini, dunia menyaksikan bagaimana bangsa Indonesia memilih berdaulat atas tanah airnya. Tragedi dan kepahlawanan yang terjadi di Surabaya mendorong rakyat di daerah lain untuk ikut bangkit. Bahkan, sikap heroik para pejuang membuat Britania akhirnya mengambil posisi netral dalam revolusi Indonesia dan kelak mendukung kemerdekaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kini, setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sebuah hari untuk mengenang keberanian mereka yang rela mengorbankan segalanya demi satu kata, merdeka. Pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda
pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara